Muiz ini tidak bisa ya dituntut secara maksimal ya. Itu putusan hakim itu harus dianggap benar karena Harvey Muiz juga tidak memiliki keterlibatan besar dalam kasus tersebut. Justru Harvey Muiz harus diberikan penghargaan oleh pemerintah sebagai duta anti korupsi nasional dalam hal pencegahan pemberantasan korupsi agar memberikan edukasi kepada orang lain agar tidak melakukan korupsi, kan gitu. Kenapa? Dalam kasus ini kan terdakwanya kurang lebih 22 orang terdakwa ya. Kalau kita lihat dari satu sisi dari Harvey Muiznya aja, kita nggak bisa melihat dari pandangan peranannya Harvey Muiz saja gitu. Kita harus bisa melihat peranan masing-masing pihak. Nah, yang pertama peranannya berdasarkan pertimbangan pengadilan ya, hakim menyampaikan bahwasannya Harvey Muiz tidak memiliki peranan besar dalam kasus tersebut. Dia hanya representatif dari PT RBT, hanya mewakili PT RBT untuk melakukan pertemuan-pertemuan dengan PT Timah Tbk, berbicara tentang tata niaga komoditas PT Timah ya. Tentu kita harus melihat penyewaan alat processing pologaman sebesar 2,2 triliun ya. Komponen kedua itu adalah kerugian negara atas pembayaran biji timah akibat tambang ilegal, kan gitu, sebesar 26 triliun. Nah, komponen yang ketiga itu adalah mengenai kerugian negara dalam kerusakan lingkungan akibat penambangan ilegal. Nah, sebesar 271 triliun. Jadi kalau kita akumulasikan itu, sebenarnya yang kerugian yang besar itu mengenai kerusakan lingkungannya akibat daripada penambangan ilegal. Yang melakukan penambangan ilegal ini adalah masyarakat yang melakukan penambangan secara ilegal, tidak memiliki izin, yang jumlahnya ribuan. Itu kata hakimnya, bukan kata Pitra, kan gitu. Hakim juga memutuskan itu berdasarkan fakta persidangan, adanya kesesuaian antara keterangan saksi, ahli, keterangan terdakwa, surat, petunjuk, dan lain-lainnya. Nah, tentunya harus kita hormati itu. Jadi di sini kita melihat dalam putusan itu bukan serta-merta Harvey Muiz melakukan korupsi sebesar 300 triliun, itu salah, itu adalah keliru, gitu loh. Dia hanya sebagai sebagai wakil PT RBT tadi, dan dia menyampaikan dia hanya mendapatkan insentif 50 sampai 100 juta per bulannya dari PT RBT. Lantas kenapa dia hanya sebagai perwakilan PT RBT bertemu dengan PT Timah? Kita menuduh orang lain menuduh dia mengakibatkan kerugian 300 triliun, nggak bisa seperti itu, gitu loh. Sedangkan terdakwa dalam kasusnya sudah 22 terdakwa. Nah, BPK juga harus mengaudit perusahaan-perusahaan yang pernah bekerja sama dengan PT Timah ini sejak 2015 sampai 2022. Kalau audit dia terkait dengan kerusakan lingkungan, ini kan sifatnya penilaian. Penilaian itu bisa berubah-berubah, bukan real ataupun material gitu. Maka dari itu ya BPKP harus secara transparan mengumumkan kepada publik sebenarnya berapa perusahaan yang bekerja sama dengan PT Timah ini. Berdasarkan pertimbangan pengadilan itu ya, yang bekerja sama dengan PT Timah sejak 2015 sampai 2022 itu ratusan perusahaan. Itu bagaimana statusnya harus diungkap juga kepada publik, gitu loh. Jangan juga kita hanya membahas terkait dengan Harvey Muiz. Kalau menurut saya Harvey Muiz hanya kerikil kecil saja, gitu loh, masih percikan airnya saja gitu. Belum kita melihat kasus yang besar, siapa yang lebih mempunyai peranan besar dalam kasus ini. Sedangkan yang buron saja belum tertangkap informasinya, kan gitu. Nah, itu tadi yang harus kita amati bersama gitu. Bicara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana perubahan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, di situ kan sudah jelas bahwasanya di dalam pasal 2 itu diatur ancaman pidana penjara itu seumur hidup ya. Dan minimal pidana penjara 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Nah, saya kira 50 tahun itu di dalam pasal itu tidak diatur. Akan tetapi yang diatur itu pidana penjara seumur hidup atau pidana 4 tahun sampai 20 tahun. Nah, di ayat 2-nya itu diatur juga
ada hukuman mati, pidana mati terhadap pelaku korupsi. Ini sudah tegas sekali gitu. Saya kira Pak Prabowo itu hanya menyampaikan aspirasi saja gitu loh kan, selaku kepala negara terkait dengan hal tersebut. Karena kita ketahui tidak seorang pun boleh mengintervensi peradilan. Kita ketahui juga peradilan ini memiliki kekuasaan kehakiman, memiliki kemandirian. Artinya tidak seorang pun boleh mengintervensi apa yang telah diputus oleh hakim. Kalau memang ada yang keberatan terhadap putusan pengadilan negeri, ya silakan melakukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi. Dan tentu ya itu yang harus kita hormati bersama. Apa yang diputus hakim harus dianggap benar. Sebagaimana asas hukum mengatakan res judicata pro veritate habetur. Dalam pertimbangan hakim itu kita melihat bahwasanya Harvey Musi memiliki peranan yang sangat kecil sekali. Ya, hakim mempertimbangkan peranan dia itu hanya sebagai representatif dari PT Refinet Bangka Tin. Nah, artinya apabila ada pertemuan-pertemuan dengan PT Timah yang mewakili PT RBT itu adalah Harvey Muis. Gitu loh. Nah, terkait dengan kontrak kerjasama apa yang disusun segala macam itu sudah masuk dalam ranah direktur PT RBT dengan PT Timah. Nah, sekarang yang menjadi persoalannya adalah apakah Harvey Muis menjadi pengurus perusahaan atau tidak. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Harvey Muis itu bukanlah direktur, bukan komisaris, bukan bendahara, bukan juga pemegang saham di PT RBT, hanya sebagai perwakilan saja. Contohnya saya ditunjuk kuasa untuk mewakili direktur untuk berbicara terkait dengan hal ini. Nah, hanya representatif daripada seorang perusahaan tadi. Nah, lantas kalau kita hukum dia, contohnya itu pidana mati, ini sangat berbahaya sekali. Nah, terlepas masalah perjanjian kerjasama apa segala macam itu kan ada direkturnya sebagaimana diatur dalam pasal 97 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 mengatakan tentang persoalan terbatas itu direktur bertanggung jawab terhadap kesalahan ataupun kelalaian dalam suatu perusahaan. Jadi apabila ada kesalahan ya direktur harus bertanggung jawab. Nah, bertepatan juga ya saya dapat informasi direktur PT RBT ini adalah sahabatnya kan gitu. Dia hanya membantu sahabatnya karena memiliki pengalaman di bidang pertambangan batu bara seperti itu. Kayak si Suwito 2,2 triliun dihukum 8 tahun. Jadi vonisnya ini berbeda-berbeda sesuai dengan peranannya masing-masing seperti itu. Oke. Ini kan Kejagung melakukan banding ya Bang. Menurut Abang sendiri ini akan memperburuk hukuman dari Harvey sendiri atau mungkin malah akan meringankan Bang? Ya saya kira bagus. Ya. Artinya Kejagung ingin menguji putusan pengadilan negeri tindak pidana korupsi tersebut Pengadilan Jakarta Pusat. Nah, kalau seumpamanya itu diputuskan hakim itu menambah, ya saya kira hakim ingin lebih mempertegas hukuman ataupun memperberat hukuman bagi para pelaku ini kan gitu. Tinggal lagi bagaimana nanti hakim akan melihat apakah putusan ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum dan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh jaksa penuntut umum maupun penasihat hukumnya. Di situ nanti akan diadu gitu. Bagaimana peranan masing-masing pihak itu. Kalau saya lihat di situ peranannya itu berbeda-beda ya. Ada peranan hanya mewakili. Nah, kalau kesalahan ini sebenarnya yang saya lihat dari pertimbangan hakim itu adalah kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan penambangan ilegal yang jumlahnya ribuan orang. Yang melakukan perusahaan ini adalah sekelompok masyarakat yang melakukan penambangan ilegal gitu loh. Karena mereka yang melakukan penambangan, masa kita lempar kesalahannya kepada orang lain kan tentu tidak gitu loh. Ini harus diungkap. Makanya kalaupun sumpamanya kata hakim ada ribuan masyarakat melakukan penambangan ilegal ya tangkapin aja gitu loh. Yang lebih besar ya tentunya akan setimpal juga dengan perbuatannya ya, karena putusan itu merupakan subjektivitas daripada hakim berdasarkan pertimbangan dan keyakinannya bahwasannya yang bersangkutan harus dituntut membayar sejumlah kerugian ataupun hukuman pidana hukuman ganti rugi. Nah tentunya kalau memang Helena Lim ini berdasarkan yang disampaikan oleh adik tadi terkait dengan peranan dia yang begitu besar, nanti akan diuji di pengadilan tinggi. Peranan dia itu seperti apa, apakah memang layak untuk divonis lebih tinggi lagi atau dikurangi. Nanti di situ akan diuji. Nah, tentunya kan ada memori banding dan ada juga nanti kontra memori banding dari penasihat hukumnya, saling bantah membantah. Itu nanti akan diuji oleh Direk Bakti ataupun Direk Juris gitu. Itu hanya sekedar aspirasi saja ya. Karena sebaiknya kalau saran saya Pak Presiden itu
cukup memang mengomentari kasus-kasus hukum seperti ini Menko-nya ataupun bidang hukumnya saja gitu loh. Karena bagaimanapun ceritanya presiden adalah gambar ataupun cerminan daripada masyarakat Indonesia. Jangan juga nanti keterangannya berubah-ubah kan gitu. Karena kita ketahui di dalam pasal 2 itu nggak diatur 50 tahun. Yang diatur itu cuma 4 tahun atau 20 tahun atau seumur hidup atau pidana mati gitu loh. Jadi kalau 50 tahun itu tidak ada ditemukan di pasal 2 Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang tindak pidana korupsi. Nah, saya kira yang disampaikan oleh Pak Presiden juga terkait dengan apabila memang ada koruptor yang ingin mengembalikan diam-diam pada mungkin kan gitu. Nah, itu merupakan suatu strategi menurut saya ataupun terobosan baru yang harus kita apresiasi karena banyak juga kasus-kasus yang tidak terungkap sehingga kalau memang mereka mengembalikan itu saya kira sangat baik sekali untuk membantu kinerja daripada aparat penegak hukum lainnya. Bang, abang juga. Nah, karena kan selama ini kan kita selalu menghakimi Harvey Muiz ini kan kasihan dia. Seolah-olah 300 triliun itu yang memakan uang itu adalah Harvey Muiz. Tapi nyatanya dan faktanya bukan dia yang memakan 300 triliun. Nah, 300 triliun itu kan diakumulasikan dari 3 komponen tadi yang saya bilang. Itu bukan uang loh, tapi bentuk kerusakan lingkungan potensi. BPKB menilai penilaian mereka itu sejumlah 271 triliun. Yang namanya penilaian kan bisa berubah-berubah. Nih rusak nih, contohnya kaca nih, waduh penilaian saya kalau perbaiki kaca seperti apa sebenarnya sebesar 271 triliun. Nah ini kan nggak akurat gitu loh. Nah, terus yang kedua, dari komponen pembayaran biji timah dari tambang ilegal sebesar 26 triliun katanya kan gitu. Tinggal ini nanti akan dibuktikan apakah audit BPKB itu sahih atau seperti apa, itu nanti diuji gitu. Nah terus satu lagi sampai sekarang Harvey Muiz dia nerima uang aliran dana berapa? Buktikan dong Harvey Muiz-nya nerima berapa, nggak bisa disampaikan berapa. Nah kata dia Harvey Muiz hanya menerima insentif 50 sampai 100 juta aja per bulan dari PT Timah. Saya kira itu adalah jasa profesional gitu loh. Jadi kita harus objektif juga pandangnya, jangan juga kita selalu berpikiran negatif. Ya cobalah berpikir positif mengenai kasus ini. Karena dari putusan pengadilan itu yang saya baca itu peranan dia itu hanya sebagai wakil, perwakilan. Dia bukan pengurus perusahaan juga. Saya mau nyuruh orang, coba kau wakili, siapa tahu kita dapat job proyek dari sini. Ya, dia sebagai mediatornya. Duta anti korupsi itu merupakan suatu edukasi kepada masyarakat siapapun itu agar dia memberikan materi-materi penyampaian jangan melakukan korupsi karena begini. Saya kira itu hal yang baik sekali ya, cerminan edukasi dan dia sudah jerah karena perbuatan ini agar kita tidak meniru langkah-langkah yang dilakukan oleh yang bersangkutan seperti itu.